Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Taufik, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sebelumnya saya ucapkan innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf jika pernah melakukan salah kepada kalian. Entah itu ketika saya membawakan cerita ataupun hal yang lainnya. Dan tidak terasa, Ramadan sudah meninggalkan kita. Semoga kita semua masih bisa dipertemukan pada bulan Ramadan di tahun kedepannya lagi. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai sosok hantu Banyu yang sudah tidak asing lagi bagi warga yang tinggal di Sumatera Selatan, di mana pada saat itu saya hendak dijadikan mangsa oleh hantu Banyu. Seperti apa sosok hantu Banyu dan apa yang saya alami? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Sebelum saya menceritakan pengalaman yang pernah saya alami, di sini saya akan sedikit memberikan informasi kepada kalian. Seperti di Kalimantan, yang sangat terkenal dengan sosok kuyang, di mana sosok kuyang itu seperti kepala manusia, sedangkan tidak mempunyai badan, dan hanya organ dalamnya saja yang kelihatan. Itu adalah ciri khas di Kalimantan. Sedangkan di Sumatera Selatan, khususnya di Sungai Musi, juga mempunyai sosok yang sangat khas, yaitu sosok Antu Banyu. Antu berartikan itu hantu, dan Banyu berartikan itu air. Jadi sosok hantu Banyu ini berada di dalam air. Dan seperti apa sosok hantu Banyu ini? Jadi, sosok hantu Banyu ini seperti seorang wanita, di mana wanita itu mempunyai rambut yang sangat panjang. Seperti pada mitosnya, bahwa rambutnya inilah yang dijadikan sarana untuk mencari korban. Bagaimana bisa saya sampai ke Sumatera Selatan? Jadi awal ceritanya seperti ini. Saya TKA dan TKB sekolah di Jawa Tengah, khususnya di Kartasura. Ketika saya sudah lulus TK, saya diajak oleh kedua orang tua saya untuk menuju ke Sumatera Selatan. Lebih tepatnya lagi di Desa Kalampadu, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir. Jadi seperti itu. Kenapa saya bisa sampai ke Sumatera Selatan? Agar kalian tidak bingung. Tiba-tiba, masa saya tinggal di Jawa Tengah pernah mengalami kisah di Sumatera Selatan? Dan singkat cerita, pengalaman yang pertama, ketika saya sehabis pulang sekolah, saya ganti baju dan saya berpamitan oleh kedua orang tua saya. Pak, Bu, saya izin mau mancing. Dikarenakan letak rumah saya ini sangat dekat dengan sungai itu, jadi tidak begitu jauh. Akhirnya saya pergi memancing, dan saya lempar joran pancing. Ketika saya menunggu umpan pancingan saya dimakan ikan, tiba-tiba, tepat 20 meter di depan saya melihat seperti batok kelapa yang sedang berjalan di atas air. Setelah saya perjelas lagi, ternyata itu adalah kepala manusia yang mempunyai rambut sangat panjang dan berwarna hitam seperti rambut pada umumnya. Dikarenakan baru pertama kali saya melihat sosok itu,
Saya pun tidak memperdulikannya. Singkat cerita, saya mancing sudah 2 jam dan saya sudah mendapatkan ikan. Ikan baung, ikan patin, dan ikan juaro. Setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ikan saya berikan kepada ibu saya. Dan saya bertanya kepada almarhum bapak saya, "Pak, tadi ketika aku mancing ketemu sosok batok yang mempunyai rambut sangat panjang. Dan apa jawaban dari bapak saya?" Dia menjawab seperti ini, "Jadi gini, di sini itu sangat terkenal dengan sosok hantu banyu. Sosoknya itu hanya terlihat kepalanya saja. Dan warna rambutnya hitam seperti rambut pada umumnya. Tetapi rambutnya ini sangat panjang. Jadi rambut panjangnya itu dijadikan sarana untuk mencari korban." Setelah saya mendengar cerita dari bapak saya, baru saya sadar bahwa yang saya lihat tadi bukanlah batok kelapa, melainkan kepala yang sedang berjalan di atas air dan mempunyai rambut yang sangat panjang. Dari situlah saya tahu tentang mitos hantu banyu. Itulah pengalaman pertama saya ketika melihat sosok hantu banyu. Dan di pengalaman kedua ini adalah kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Jadi pada saat itu, seusai ba'da isya, saya kebelet untuk buang air besar. Dikarenakan pada saat itu, warga jika mau mandi, mencuci baju, ataupun buang air besar, semuanya dilakukan di sungai itu. Jadi pada saat saya buang air besar, saya melihat ke belakang saya. Dan itu sangatlah sepi dan sangat gelap. Tetapi ketika saya menoleh kedua kalinya, saya melihat seperti ada kepala yang sedang mendekati saya. Pada saat itu saya masih berpikir positif. Dan saya tengok lagi ke belakang. Tiba-tiba ada angsa di belakang saya. Saya pun berpikir, dari mana angsa ini datang? Saya tidak tahu. Jikalau dari samping kanan atau kiri, pasti saya mendengarkan suara percikan airnya. Lalu saya tengok lagi ke belakang. Angsanya sudah hilang. Dan dari dalam air itu keluar seperti darah yang sangat banyak. Dikarenakan saya sudah ketakutan, saya pun langsung membersihkan badan saya dan saya pergi ke rumah. Dan saya ceritakan lagi kepada bapak saya, "Pak, saya ketemu sosok itu lagi. Tetapi yang satu ini sangatlah luar biasa. Jadi seolah-olah hantu banyu ini ingin menyeret saya. Tapi untunglah, yang diseret bukan saya, tetapi angsa yang berada di belakang badan saya." Saat itu bapak saya terdiam, belum ingin mengomentari apa yang saya ceritakan. Setelah itu, sekitar 5 menit, bapak saya berpesan, "Itu tandanya kamu masih diberikan umur panjang. Jikalau tidak ada angsa di belakangmu, mungkin nyawamu sudah hilang. Dan asal kamu tahu, angsa itu bukan benar-benar angsa, melainkan jelmaan jin yang membantu dirimu agar tidak diseret hantu banyu." Saya pun sedikit bingung. Siapa yang membantu saya? Dan siapa sebenarnya sosok yang berubah menjadi angsa itu? Saya pun bertanya-tanya. Tetapi bapak saya berkata seperti ini, "Sudahlah, gak usah kamu pikirkan. Sudah malam, buruan tidur." Saya pun memutuskan untuk tidur. Dan keesokan harinya, ketika saya sedang duduk bersama bapak saya ini bercerita mengenai sosok hantu banyu. "Jadi seperti ini, Nak.
ada saudara kita yang menjadi korban hantu banyu, di mana pada saat itu dia sedang jaring di sungai. Tiba-tiba, ketika dia sedang jaring, badannya ini seperti terseret dan dibawa masuk ke dalam air. Dan asal kamu tahu, itu adalah saudara kita sendiri. Lebih tepatnya lagi ponakan bapak. Setelah mendengarkan cerita pertama yang bapak saya ceritakan, saya semakin yakin bahwa sosok hantu banyu ini benar-benar ada. Dikarenakan sampai saudara saya sendiri pernah menjadi korban. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Di mana pada saat itu ada 8 orang yang berasal dari Jakarta. Dia sedang bersilaturahmi ke salah satu saudaranya yang tinggal di desa Kalampadu. Mungkin dikarenakan mereka orang kota. Melihat sungai dengan pasir yang sangat cantik, mereka pun tergoda. Dan mereka berlapan bermain-main di pinggir sungai. Ada yang sedang berfoto, yang sedang berenang, dan juga lain-lain. Tetapi yang menjadi korban pertama adalah orang yang sedang berenang. Jadi, ketika orang ini sedang berenang, dia merasakan seperti diseret untuk masuk ke dalam air. Spontan teman-temannya yang berada di atas, mereka panik. Dan mereka langsung terjun, berusaha untuk membantu temannya. Tetapi, bukannya orang yang dibantu itu selamat, melainkan orang-orang yang ikut membantu menariknya untuk keluar dari air. Mereka semua terseret dan masuk ke dalam air. Dan anehnya lagi, mayat mereka berlapan ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Dan jaraknya itu sangatlah jauh. Kurang lebih sekitar 50 km. Dan itulah kenapa saya percaya dengan sosok hantu banyu yang menunggu di Sungai Musi. Yang pertama dikarenakan saudara saya sendiri yang menjadi korban. Dan lanjut lagi 8 orang yang meninggal. Itulah sedikit cerita dan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.